seperti itu. Dan itu gak lali Bapak bahwa memang semuanya itu ada penyebabnya. Bapak Ibu, salah satu perang yang terkenang pada saat itu yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan kemerdekaan Indonesia meskipun jaraknya terpaut jauh sama sekali, itu adalah perang Diponegoro. Jadi Bapak Ibu, janjane perang Diponegoro itu salah satu sebabnya adalah pada saat itu Pak, itu ada salah satu orang yang ngikut ke Belanda yang tidak suka dengan Pangeran Diponegoro, dan dia ingin membuat perkara ini Pangeran Diponegoro marah dan nanti dihabisi oleh Belanda atau ditumpas oleh Belanda. Caranya bagaimana? Salah satu sebabnya adalah dia ingin menggusur masjid naik Pangeran Diponegoro untuk dijadikan jalan. Ini kan wis nggarai toh Pak ya. Kalau yang lain masih bisa ditolerir, tapi kebetulan untuk yang menggusur masjid hanya untuk dijadikan jalan, ini memang sengaja membuat gaduh, kan seperti itu Bapak Ibu. Hingga akhirnya pada saat itu perang ini terjadi, perang Diponegoro ini akhirnya pecah. Perang ini memang tidak terjadi lama Bapak Ibu. Jadi perang Diponegoro ini dia terjadi kurang lebih selama 5 tahun. Tapi selama 5 tahun perang Diponegoro ini terjadi, Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu bahwasanya perang Diponegoro ini telah berhasil membuat Belanda rugi. Ruginya berapa? Ruginya kalau tidak salah Bapak Ibu kurang lebih antara 10 juta gulden. Nah, zaman dulu mata uang Belanda itu gulden Bapak, 10 juta gulden. Jadi, 20 juta gulden. Jadi, pendapatan atau APBN, pendapatan Belanda pada saat itu dalam 1 tahun itu kurang lebih hanya 2 juta gulden. Artinya kalau 20 juta gulden Belanda itu rugi untuk pendapatan daerahnya kurang lebih selama 10 tahun. Akhirnya londo bangkrut Bapak Ibu. Jadi perang yang terjadi selama 5 tahun ini mengakibatkan Belanda itu rugi kurang lebih selama 10 tahun. Hingga akhirnya salah satu kerajaan atau negara dominion yang ada di sampingnya Belanda, yaitu kerajaan Belgia, pada saat itu bisa berhasil memerdekakan diri. Nah, pada saat perang Diponegoro itu sudah selesai, Belanda bangkrut pada saat itu Bapak. Akhirnya Gubernur Jenderal Belanda yang baru itu memetakan. Jadi zaman dahulu ketika pertama kali Belanda ke sini Bapak Ibu, yang dicari apa? Yang dicari ya hanya rempah-rempah. Rempah-rempah itu bagaimana? Ya apa yang ada itu yang diambil. Semisal adanya cengkeh ya diambil cengkeh, yang adanya pala ya diambil pala, gitu saja. Itu adalah model atau gaya penjajahan zaman dulu. Tapi setelah Belanda ini rugi, hingga akhirnya Gubernur Jenderal Belanda yang baru itu melakukan pemetaan Pak. Melakukan pemetaan untuk di wilayah Jawa dan di wilayah Sumatera, serta beberapa wilayah yang dekat dengan Jawa dan Sumatera. Dipetakan untuk apa Pak? Dipetakan untuk cari tahu kira-kira daerah ini cocoknya ditanamin apa. Jadi setelah 1830 itu akhirnya dipetakan untuk Jawa Sumatera cocoknya apa. Cocoknya tanam kopi ya ditanamin kopi, cocoknya tanamin tebu ya ditanamin tebu, cocoknya tanamin cengkeh ya ditanamin cengkeh. Hingga akhirnya Bapak Ibu, Belanda ini mengalami keuntungan yang luar biasa, langsung jadi sugih, kaya sekali, berkali-kali lipat dari sebelum melakukan praktek tanam paksa. Nah, tanam paksa itu kalau bahasa sekolahnya dulu namanya kultur stelsel, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Hingga akhirnya negara-negara yang ada di sampingnya itu dia sudah mulai bertanya-tanya, Belanda ini kok bisa sugih banget ini piye ceritane pada saat itu. Setelah ditanya, setelah Belanda diwajibkan untuk menjawab, sudah ketahuan ternyata di negara jajahan, khususnya di daerah Indonesia atau Nusantara ini, diwajibkan untuk melakukan program tanam paksa. Ketika sudah ada program tanam paksa seperti itu, negara-negara yang ada di sampingnya mendesak Bapak Ibu untuk Belanda melakukan politik etis atau politik balas budi. Dari situlah sudah mulai untuk anak-anak dari bangsawan, anak-anak dari penguasa wilayah yang ada di kawasan jajahannya Belanda untuk dikirimkan untuk belajar, untuk dipinterkan. Dari situlah muncul-muncul pahlawan pergerakan nasional,
mulai dari Budi Utomo, terus kemudian BPUPKI, PPKI, hingga akhirnya Indonesia merdeka. Jadi kurang lebih Bapak Ibu salah satu penyebab atau salah satu alasan kenapa Indonesia bisa merdeka itu dari perjuangan Pangeran Diponegoro zaman dahulu. Jadi makanya tidak salah kalau seandainya Pangeran Diponegoro sendiri ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sedikit membahas atau flashback tentang sejarah masa lalu. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi saya akan langsung mengulik tentang Banyuwangi yang ada di sini setelah kita flashback tentang sejarah. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, Banyuwangi ini adalah daerah yang berada di kawasan paling timur dari Pulau Jawa. Bapak Ibu kalau dibayangkan Banyuwangi ini atau Pulau Jawa ini itu dia akan membujur dari barat ke timur ya. Jadi ketika sudah membujur dari barat ke timur itu nanti dibelah menjadi dua. Jadi sebelah utara itu masuknya ke kawasan Situbondo, sebelah selatan masuknya ke kawasannya Banyuwangi. Untuk luasan wilayah sendiri Bapak Ibu, jadi karena memang ini kan dari satu destinasi ke destinasi lain kelihatannya jauh. Jadi untuk luasan wilayah sendiri, Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang paling luas di Pulau Jawa. Jadi terluas di Pulau Jawa. Bedanya apa? Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kita ngomongin tentang Provinsi Bali, Bali itu dengan Banyuwangi luasnya hampir sama. Cuma bedanya kalau seandainya Bali sendiri itu dibagi ke dalam 9 kabupaten, sementara Banyuwangi masih baru kabupaten saja, masih belum kabupaten kota. Jadi masih hanya kabupaten saja. Terus kemudian Bapak Ibu, karena memang posisi di Banyuwangi ini kita masuk ke daerah kawasan Tapal Kuda, itu artinya memang banyak sekali yang ada di kawasan Banyuwangi ini orang-orangnya multi etnis banget, bisa dibilang seperti itu. Kalau Tapal Kuda itu lebih dominan ke orang-orang Madura. Jadi mulai dari Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang itu memang banyak sekali orang Madura. Tapi khusus di Banyuwangi ini untuk sukunya itu jauh lebih beragam. Ada berapa suku? Kurang lebih tadi saya sempat menggambarkan ada kurang lebih 9 suku yang ada di Banyuwangi. Itu apa saja? Ada 3 suku terbesar Bapak Ibu. Tempat kita belanja tadi namanya Wong Osing. Jadi suku terbesar yang ada di Banyuwangi itu ada 3. Yang pertama adalah orang Osing, kemudian ada orang Jawa, dan juga ada orang Madura. 3 suku ini yang paling besar. Tapi apakah hanya ada 3 suku ini? Tidak. Jadi di Banyuwangi itu nanti ada orang Bali, karena memang Banyuwangi ini dekat sekali dengan Bali. Terus kemudian ada orang Mandar dan ada orang Bugis. Mandar dan Bugis ini dulunya dari Sulawesi. Terus kemudian ada orang Arab. Jadi di Banyuwangi ada kampung Arab, kemudian ada kampung Melayu juga yang bisa dibilang orang-orangnya dari Melayu sana. Terus kemudian yang nomor 9 ini ada etnis Cina keturunan. Kemudian apa ada lagi? Katanya kan 9 lebih. Ada beberapa yang jualan nasi Padang itu kan sebagian besar juga berasal dari Sumatera sana. Kemudian ada beberapa orang pendatang lainnya. Tapi yang dominan kalau di Banyuwangi sendiri itu 3 suku besar, yaitu Jawa, terus kemudian ada suku Osing, dan juga ada satu lagi suku Madura. Terus kemudian Bapak Ibu, sebenarnya suku aslinya itu terus suku yang mana, kan seperti itu. Apakah Osing itu bukan Jawa, kan seperti itu Bapak Ibu. Lek didelok kulit-kulitan iki ya padha kok antara orang Jawa dan orang Osing. Jadi kalau untuk orang Osing sendiri itu merupakan sub atau sempalan dari suku Jawa, cuma bahasanya yang berbeda. Dan juga memang ada beberapa tradisi yang tentu saja berbeda, tapi janjane ya padha ae kok. Cuma itu yang Jawa Osing. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau untuk Jawa Osing itu masyarakatnya dia lebih cenderung yang kalau ngomong itu untuk bahasanya belum terlalu ada pembeda. Ketika ngomong sama orang tua, ketika ngomong sama anaknya, bapak ngomong ke anak, anak ngomong ke bapak, itu relatif sama. Cuma bedanya di logat dan dialeknya saja. Lalu kenapa kok di sini juga ada orang Bali? Bapak Ibu, sebagian besar untuk yang ada di Bali dulu sebenarnya memang banyak yang berasal dari Jawa pada eranya Majapahit, kan seperti itu. Kemudian pada saat itu sempat terjadi ledakan gunung api.
hukum. Jadi banyak sekali pengungsi yang dari Bali, mereka hijrah kembali ke Jawa untuk mengungsi. Kemudian zaman dulu kan tidak perlu beli tanah dan lain sebagainya, cukup babat alas ini dan itu, terus kemudian sudah bisa menempati tempat tersebut. Ketika mereka sudah merasa nyaman dan lain sebagainya, memang sebagian memutuskan untuk ke Bali lagi atau kembali ke daerah Bali, dan sebagian memutuskan untuk tetap tinggal di Banyuwangi. Makanya di Banyuwangi memang ada daerah namanya daerah Kebalenan, yang artinya banyak penduduknya yang ada di situ itu orang Bali. Tapi apakah sekarang masih menggunakan bahasa Bali untuk yang daerah Kebalenan? Sudah tidak. Tapi ada satu daerah lagi Bapak Ibu, namanya di dekatnya Bandara Belimbing Sari, daerah Patoman. Itu kalau untuk yang keturunan dari suku Bali, mereka masih menggunakan bahasa-bahasa Bali untuk sesama orang yang ada di lingkungan tersebut. Tapi kalau sudah keluar, tetap juga menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian Bapak Ibu, kenapa kok saya bisa bilang bahwa sebagian dari leluhurnya orang yang ada di Bali itu adalah orang-orang Jawa? Jadi ada kisahnya juga Bapak Ibu. Pada masa itu di abad ke-7 atau abad ke-8 itu ada salah satu resi. Jadi kalau agama Hindu Bapak Ibu itu sudah ada kurang lebih sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita ngomongin 5.000 tahun yang lalu agama Hindu itu sudah eksis atau sudah ada, cuma pada saat itu masih belum disebut dengan ajaran agama Hindu, tapi masih disebut dengan ajaran agama Weda, yang orang-orangnya itu ada di sekitaran Sungai Sindu. Kemudian pada saat itu ada bangsa Arya yang datang ke daerah sekitaran India sana. Orang-orang Arya ini menyebut orang-orang yang ada di sana itu orang-orang Hindustan, kan seperti itu, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, hingga agama yang dianut yang awalnya agama Weda itu dinamakan agamanya orang-orang Hindu, kan seperti itu. Makanya wajar kalau di India disebut dengan kata-kata Hindustan. Tapi itu bukan karena memang disebut dari agamanya, tapi lebih ke arah ketika mereka itu awal-awal orang Arya datang, orang-orang yang mendiami daerah tersebut ada di sekitaran Sungai Sindu. Makanya tanahnya disebut tanah Hindustan, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah tahu bahwasanya kalau Hindu sendiri itu kan penyebutan kita, pada awalnya itu adalah ajaran agama Weda. Kok sampai sana ya? Tadi saya ngomongin apa lupa sampai Pak? Ngomongin nggak sebagian orang-orang Jawa. Jadi Bapak Ibu di sini dulu sekitar abad ke-7 abad ke-8 itu ada orang yang datang ke tanah Jawa itu dari Hindia Selatan, namanya Maharsi Markandeya. Jadi pada saat itu Maharsi Markandeya itu menyebarkan agama Weda atau ajaran agama Hindu di beberapa pegunungan. Jadi yang pertama kali didatangi itu, kalau di tulisan pertama kali didatangi itu ada di kawasan dataran tinggi Dieng, di Hyang, kan seperti itu. Dieng itu di Hyang, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian setelah dari Dieng beliau pindah ke arah timur, nyampainya di Lumajang. Ketika nyampe Lumajang itu di pegunungan dataran tinggi di sekitaran Gunung Semeru. Terus kemudian dia ke timur lagi, nyampe lah di sekitaran Gunung Raung, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan waktu ada di Gunung Raung sana, Resi Markandeya ini mendirikan sebuah pasraman. Pasraman itu apa? Kalau zaman sekarang pasraman itu hampir sama seperti pondok pesantren gitu aja Pak, iya kan? Dia mengajarkan agama Hindu atau ajaran agama Weda ini kepada pengikutnya. Siapa pengikutnya? Orang-orang Jawa Aga. Jadi orang-orang dulu, orang-orang Jawa Aga namanya Bapak Ibu, orang Jawa kuno. Nah, ketika beliau sedang melakukan meditasi di sekitaran Gunung Raung Bapak Ibu, tiba-tiba beliau seperti melihat ada sebuah kilatan cahaya atau pancaran cahaya di daerah timur dari Pulau Jawa ini. Kalau orang dulu masih belum menyebutnya sebagai Pulau Bali, tapi masih disebut sebagai Nusa Panjang. Nusa itu pulau, Panjang itu panjang.
waktu itu masih disebut Nusa Panjang, dan harus melewati Selat Bali untuk mencapai ke sana. Tapi itu bukan Selat Bali pada saat itu Bapak Ibu ya, menyebutnya masih Segara Rupek. Jadi segara itu segoro, rupek itu sempit, segoro sempit pada saat itu. Hingga akhirnya Resi Markandeya dan orang-orang Jawa Aga ini memutuskan untuk menyeberang, langsung mau hijrah ke Nusa Panjang itu tadi. Ketika orang-orang ini hijrah, di sana kebetulan terjadi berbagai macam musibah, terjadi berbagai macam bencana yang menghalangi perjalanan mereka, mulai dari gangguan dari hewan, mulai gangguan dari binatang buas, mulai gangguan dari hal-hal yang tidak terlihat mata, kan seperti itu. Hingga akhirnya Resi Markandeya memutuskan untuk kembali lagi ke Banyuwangi. Beliau melakukan orang-orang yang sakit, yang terkena penyakit ketika hijrah ke Bali ini dimandikan, dikungkum hingga akhirnya mereka semua sembuh. Daerah tersebut dinamakan daerah Sugih Waras. Sugih itu kaya Bu ya, kemudian waras itu seger atau waras. Kemudian sampai sekarang desanya masih ada. Kemudian beliau melakukan meditasi lagi. Ternyata ada yang kurangnya apa, ketika mau ke sana tidak melakukan upacara persembahan terlebih dahulu. Hingga akhirnya ketika Resi Markandeya memutuskan untuk kembali lagi menyeberang Segara Rupek kembali ke Nusa Panjang, maka beliau melakukan upacara Pancadatu. Ketika sudah begitu sampai di daerah yang diinginkan, apa itu Pancadatu? Pancadatu itu adalah penanaman 5 logam mulia yang berharga. Contohnya apa saja? Emas, perak, tembaga, perunggu, kuningan. Itulah yang ditanam di sekitaran Pura Besakih, Bapak Ibu. Setelah melakukan upacara Pancadatu, Sang Resi Markandeya memutuskan untuk naik ke Gunung Agung pada saat itu sambil membawa persembahan. Ketika nyampe atas, ketika nyampe di Gunung Agung, Sang Resi Markandeya melihat bahwasanya pulau ini bukanlah Nusa Panjang seperti yang dibayangkan atau seperti yang digambarkan orang-orang. Tapi pulau ini terpisah-pisah. Terpisahnya dari mana? Dari Kepulauan Nusa Tenggara, seperti itulah. Ketika sudah terpisah dari Kepulauan Nusa Tenggara, begitu beliau melihat, oh ini tidak panjang pulaunya. Dari situlah mulai disebut atau diganti namanya menjadi Bali atau Banten. Bali atau Banten itu apa artinya? Bali atau Banten itu artinya persembahan. Dan orang-orang Aga yang ikut Resi Markandeya ke Bali, mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Ada sebagian yang bilang bahwa itu adalah yang nanti kemudian menjadi Bali Age. Ada yang bilang bahwasanya Bali Age itu beda dengan Jawa-Jawa Aga. Jadi kurang lebih nanti monggo Bapak Ibu bisa langsung di googling sendiri, dicari referensinya kira-kira apakah orang-orang Bali Age ini juga merupakan masih satu keturunan dari orang-orang Jawa Aga, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu kalau kisah bagaimana kedekatan antara Banyuwangi dan Bali. Selain kita hanya dipisahkan dengan Selat Bali yang begitu sempit, kita juga memiliki kisah sejarah yang berkaitan antara Banyuwangi dan Bali. Makanya tidak heran Bapak Ibu kalau di Banyuwangi sendiri itu nanti masih banyak sekali sangkut paut atau kesenian yang ada pengaruh-pengaruh Balinya. Contohnya apa? Contohnya kalau di daerah Jawa Kulon itu nanti ada pertunjukan namanya ketoprak. Kalau di sini ada pertunjukan jangir. Jadi jangir itu gabungan antara ketoprak atau ludruk yang ada di daerah Jawa Barat, Jawa Kulon. Kemudian jangir itu digabungkan dengan salah satu alat musik dan seni-seni yang berasal dari Bali. Jadi sampai sekarang nama kesenian yang seperti itu di Banyuwangi disebut dengan kesenian jangir. Bahkan untuk Banyuwangi sendiri kalau kita ngomongin tentang barong dan lain sebagainya, itu masih banyak mirip-miripan antara Banyuwangi dan Bali. Oke Bapak Ibu, sembari menikmati perjalanan sampai dengan ke tempat makan bisa disambi tidur